Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Di mana kita tahu pada pertemuan sebelumnya bahwa AKM Asesmen Kompetensi Minimum itu terdiri dari beberapa bagian. Untuk yang hari ini yang akan kita bicarakan itu adalah bangun ruang. Baik, segera aja kita mulai mengenai bangun ruang. Yang pertama adalah mengenai kubus. Kita tahu bahwa keistimewaan dari kubus itu adalah panjang rusuknya semuanya sama. Jadi kalau saya misalkan adalah S, berarti volumenya sama dengan S pangkat 3 atau sama dengan S kali S kali S. Yang kedua adalah balok. Balok itu kita tahu bahwa ada 3 pasang rusuknya yang sama panjang. Jadi kalau AB saya misalkan P, BC saya misalkan L, dan CG saya misalkan T, maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang berikutnya, kalau misalnya saya ambil tabung. Tabung itu alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau jari-jarinya R dan tingginya adalah T, maka volumenya sama dengan Pi R kuadrat kali T. Karena dua selingkaran itu alasnya adalah Pi R kuadrat. Yang berikutnya adalah limas. Limas ini diberi nama tergantung kepada nama alasnya. Tetapi entah apapun nama alasnya, yang penting adalah kalau volume adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Dalam hal ini kalau dia persegi panjang, berarti AB sama dengan P, BC sama dengan L. Berarti sepertiga kali P kali L kali T. Yang berikutnya adalah kerucut, di mana kerucut itu adalah alasnya berbentuk lingkaran dan atasnya berbentuk titik. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka saya sebutkan jari-jarinya R dan tingginya adalah T. Maka volumenya adalah sepertiga Pi R kuadrat kali T. Nah, itu teori-teori yang berhubungan dengan asesmen. Misalnya, tentunya nanti soalnya akan disajikan dalam bentuk cerita. Misalnya, Paman Abdul tinggal di Pulau Samosir. Rumah Paman sangatlah nyaman dan asri. Rumahnya berbentuk balok dengan atap rumahnya berbentuk limas segi 4 dan di atasnya ada sebuah cerobong asap kecil. Rumah Paman terdiri atas beberapa kamar dengan bentuk dan ukurannya yang sama. Lalu dibuat pertanyaan, misalnya volume rumah Paman jika memiliki ukuran panjang 9 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 5 meter. Kita tahu berarti dia berbentuk persegi panjang. Berarti volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 8 kali 4 kali 5 sama dengan 160. Tentunya satuannya meter kubik. Yang berikutnya adalah kalau misalnya ketika Paman Abdul bekerja di sawah menggunakan topi berbentuk kerucut. Dengan panjang diameter topinya 30 cm. Jika tinggi topi Paman adalah 21 cm, maka volume topi Paman adalah berapa centimeter kubik. Nah, jadi kalau dia berbentuk kerucut tadi katanya berarti diameternya 30, berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameternya. Berarti jari-jarinya sama dengan 15 cm. Volume tadi rumusnya sepertiga Pi R kuadrat kali T. Berarti sepertiga kali Pi kali 15 pangkat 2 kali 21. Pi itu sama dengan 22/7.
sedangkan 15 pangkat 2 sama dengan 15 kali 15. Sehingga 3 kali 7, 21 ini habis. Berarti 15 kali 15 kali 22 hasilnya 4.950. Berarti jawabnya adalah B. Kemudian untuk mengairi sawahnya, paman mengambil air dari sebuah sumur yang berbentuk tabung. Jika diameter sumurnya serasa 40 cm dan kedalamannya 400 cm, maka jari-jari sumur. Jadi kalau tadi berbentuk tabung, kalau kita tahu bahwa jari-jari itu adalah setengah diameter, diketahui diameternya serasa 40, maka jari-jarinya yang ditanya adalah serasa 40 dibagi 2 sama dengan 70 cm. Maka jawabnya adalah C. Kemudian untuk mengairi sawahnya, paman mengambil air dari sebuah sumur yang berbentuk tabung. Jika diameter sumurnya serasa 40 cm dan kedalaman 400 cm, maka luas penutup sumur tersebut adalah, jadi kalau luas penutup sumur itu berarti itu adalah penutup alasnya, yang ini atasnya, bagian atasnya. Diameternya 140, berarti jari-jarinya 70. Berarti luasnya yang digunakan itu adalah pi r kuadrat. Berarti 22/7 kali 70 kali 70, berarti 1540. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian untuk mengairi sawahnya, paman mengambil air dari sebuah sumur yang berbentuk tabung. Jika diameter sumurnya serasa 40 cm dan kedalaman 400 cm, maka volume sumur tersebut adalah berapa? Nah, jadi kalau volume tabung tadi adalah pi r kuadrat kali T. Berarti 22/7 kali 70 kali 70 kali 400, berarti 6.160.000. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian soal yang berikutnya, cerobong asap rumah paman berbentuk kubus. Jika ukuran kubus adalah 60 cm, maka volume cerobong asap rumah paman adalah berapa cm kubik? Nah, kalau dia tadi berbentuk kubus, berarti katanya panjang rusuknya 60, berarti volumenya tadi adalah S pangkat 3, berarti 60 kali 60, 60, berarti hasilnya 216.000, berarti jawabnya adalah A. Kemudian ini ada sebuah cerita ya, yang dipertanyakan pada soal berikutnya itu adalah volume maksimal piramida berapa. Kita lihat kalau piramida itu tadi luas alasnya adalah 750 meter dan tingginya 450. Kalau piramida itu tentunya kita tahu bentuknya adalah berbentuk limas. Nah, berarti luas alasnya 750 meter kuadrat. Volumenya berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali 750 kali 450. Hasilnya adalah 1.112.500. Berarti jawabnya adalah B. Nah, baik. Itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan belajar. Kita sudah menuntaskan asesmen kompetensi minimum dari bangun datar dan bangun ruang. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bicarakan mengenai AKM dari perkalian. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa pertemuan berikutnya.